Ya, ternyata bin Baz sendiri mengakui dengan benar, dengan jujur, dengan ketulusan bahwasanya yang disebut dengan Najd ini ada di Saudi karena di sana tempatlah eh, lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman semuanya, sahabat semuanya, para alim, para ulama, teman-teman, sahabat, para YouTuber dimanapun Anda berada, teman-teman dengan segala profesi, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda semuanya sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah barokah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya, atas motivasi dan dukungannya. Kita sama-sama berusaha untuk agar kita bisa sukses. Tentunya harapan kita bukan hanya sekedar sukses dunia, juga kita harapannya bisa sukses akhirat. Ya. Teman-teman, para YouTuber yang saat ini sedang meraih kesuksesan, meraih mimpi untuk bisa sukses, saya doakan mudah-mudahan yang sudah sukses semakin sukses, ya, semakin makmur. Yang saat ini sedang belajar, sedang berusaha, sedang mengimpikan cita-citanya, mudah-mudahan juga segera diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah banyak mendukung kami. Tentunya di sini saya menghadirkan channel dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya bukan sekedar untuk mencari uang, bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan duniawi semata, tapi sebagai dakwah, sebagai sarana untuk menegakkan agama Allah, sarana untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang penuh dengan kedamaian, Islam penuh dengan ramah. Dan tentunya musuh kita bersama adalah kelompok yang ekstrim, kelompok yang melakukan tindakan kekerasan, tindakan anarki, mengatasnamakan agama. Ya, perlunya kita untuk moderasi. Ya, jadi harapannya channel ini bukan hanya sekedar untuk bagaimana mendapatkan semata-mata harta duniawi, tapi sebagai wasilah, sebagai perantara untuk amal ibadah, amal jariah, sehingga nanti bisa sebagai pemberat timbangan, mengalir kebaikan, mengalir pahala bagi Anda semuanya yang menonton dan kami yang membuat channel ini, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan kelak dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan balasan yang terindah, ya, pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kelompok Salafi Wahabi yang mereka ini sangat malu jika disebut sebagai Wahabiyah. Kelompok Wahabi ini lebih suka untuk disebut sebagai kaum Salafiyun atau Salafi atau kaum Wahidun, yaitu kaum yang bertauhid atau mengesahkan Allah, atau sebagai manhaj salaf, pengikut manhaj salaf, ya, pengikut ittiba' Rasul, ya. Nah, ini yang sering mereka kampanyekan. Nah,
atau sebagai pengikut sunnah, ya. Nah ini, dan mereka sangat malu atau sangat tidak suka, sangat benci ketika kita menyatakan kepada mereka ini sebagai Wahabi. Ya entah kenapa, padahal kita tahu kata Wahabi ini sendiri adalah kata yang dalam bahasa Arab itu maknanya adalah bagus, ya. Ya salah satu di antara Asmaul Husna, ya, Al-Wahhab, yang Maha Pemberi petunjuk. Tapi kenapa kemudian Salafi Wahabi ini merasa sangat benci ketika kita sebut sebagai Wahabi? Ini bisa jadi dalam sejarahnya atau historisnya kata Wahabi ini memang sedemikian buruknya, bahkan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semuanya hafal, semuanya tahu betapa buruknya pendiri dari Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, dan seluruh tokoh-tokoh yang ikut mendukung pemikirannya, mendukung tingkah laku dan perbuatan atau tindakan dari Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian kejahatan itu menyebar di seluruh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sudah populer sejak zaman dahulu kala, bukan hanya saat ini saja. Ya, ketika paham Wahabi ini berkembang di Hijaz, di Mekah dan Madinah, ini kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja atau Sunni ini sangat menentang keras. Tapi kemudian karena kekuasaan mereka yang ditopang dengan kekuatan bantuan asing, bantuan Inggris dan Prancis untuk memberontak atau merebut kekuasaan dari dari pemerintahan yang sah yang pada masa itu masa dalam kekuasaan dari Raja Syarif Hussein yang berpusat di Turki Utsmani. Kemudian mereka mendirikan negara Saudi karena raja pertamanya yaitu Ibnu Saud, dan Muhammad bin Abdul Wahab dijadikan sebagai tokoh spiritualnya atau tokoh agamanya. Ya, itu jadi ada kekuatan yang menopang, kerjasama yang saling mengisi, sehingga kemudian sampai saat ini bisa mendirikan Saudi Arabia atau Arab Saudi. Nah, jadi kelompok Wahabi ini sangat malu, sangat risau ketika kita sebut sebagai Wahabi. Betapa buruknya, betapa jeleknya kata-kata itu yang karena perbuatan jahat mereka di masa lalu yang ingin terus dikenang oleh kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu jadi mereka kelompok Salafi Wahabi ini berupaya untuk mengubur dalam-dalam segala kejahatan, segala perbuatan buruk mereka, tukang jagal membantai manusia ketika didirikannya paham Wahabi yang ingin dipaksakan di masyarakat Mekah di kala itu, yang dituduh sebagai ahli bid'ah atau terkubang dalam paham kemusyrikan. Ya, itu. Jadi mereka berupaya untuk mengaburkan sejarah, menghilangkan sejarah, sehingga mereka ingin menutupi segala kejahatan mereka di masa lalu, nenek moyang mereka atau kakek moyang mereka yaitu Muhammad bin Abdul Wahab ini dengan istilah sebagai Salafi, artinya kelompok pengikut Rasulullah, yaitu kaum Salaf. Dan istilah Salaf ini baru populer sekarang-sekarang saja, ya, karena untuk menutupi itu semuanya. Nah, kemudian Salafi Wahabi ini, Wahabi Indonesia yang kita tahu ini, mereka sangat benci disebut sebagai Wahabi. Dan biasanya karakter mereka, tabiat mereka ini ketika kita sebut sebagai Wahabi, mereka pasti akan membalas sebagai kita ini dituduh sebagai Syiah. Jadi langsung dibalas sebagai Syiah atau kelompok Syiah. Seolah-olah istilah Wahabi ini bersumber dari Syiah, padahal sangat tidak benar. Tidak ada kaitannya dengan Syiah tentang julukan Wahabi. Ini murni adalah dari tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak zaman dahulu. Ya, itu pasti mereka langsung berteriak dasar Syiah. Ya, ini dasar ahlul bid'ah. Ya, dasar pengikut hawa nafsu atau dasar penyembah kuburan dan stigma yang lainnya. Mereka akan marah besar ketika disebut sebagai Wahabi, atau paling tidak ya minimal mereka akan
malu-malu kucing seperti itu. Ya, ini. Jadi langsung secara frontal mengatakan itu Syiah, mengatakan sumbernya dari Syiah. Ya, padahal kita sendiri jelas kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi mereka ini pemahamannya yang sangat minim sehingga tidak bisa membedakan mana Sunni, mana Syiah. Pokoknya yang nyebut sebagai mereka ini tidak mengatakan sebagai Salafi, mereka kita sebut sebagai Wahabi, langsung siapa saja orangnya, apapun alirannya, apapun ormasnya, langsung dituduh sebagai Syiah. Nah, ini hendaknya kelompok Wahabi ini mereka belajar dari tokoh mereka, tokoh Wahabi Tulen, ya, Wahabi asli atau Wahabi ori, yaitu Syekh bin Baz. Ya, Syekh bin Baz ini sebagai ahli fatwa dalam paham Wahabi yang di Mekah. Ya, sebagai pemberi hukum atau tokoh yang sangat diagungkan oleh kelompok Wahabi. Ya, namanya Syekh bin Baz. Ya, apa yang dikatakan bin Baz ini? Ternyata bin Baz ini tokoh yang sangat bangga disebut sebagai Wahabi, karena dia tahu mungkin karena pemahamannya kata Wahabi ini yang disematkan kepada nama Allah, dan Wahabi ini adalah sebagai penegak tauhid. Ya, itu jadi bin Baz ini tidak canggung-canggung, tidak malu-malu kucing, bahkan bangga sebagai Wahabi. Ya, apalagi kemudian sampai teriak-teriak Syiah ini sangat tidak dilakukan oleh bin Baz. Ya, rela lahir dan batin ridho disebut sebagai pengikut Wahabi. Nah, berarti ini Wahabi yang sudah kafah atau Wahabi tulen, Wahabi ori, bukan Wahabi KW yang sebentar-sebentar teriak Syiah, sebentar-sebentar teriak bid'ah, kafir, musyrik dan sebagainya. Ini berarti belum kafah kewahabiannya. Ya, hendaknya Wahabi Indo, Wahabi yang masih tanggung-tanggung ini hendaknya untuk bagaimana belajar kepada bin Baz. Ya, tokoh yang mereka agungkan, ya. Mereka yang puja-puja ini ternyata bangga disebut sebagai Wahabi. Ini ada dalam fatwa dia ketika ditanya oleh kaumnya atau jamaahnya. Ya, seseorang bertanya kepada Syekh, yaitu maksudnya adalah bin Baz. Ya, sebagian manusia menamakan ulama-ulama di Arab Saudi dengan nama Wahabiyah. Adakah Anda ridho dengan nama tersebut? Dan apa jawaban untuk mereka yang menamakan Anda dengan nama tersebut? Nah, ini ya bisa kita simak bagaimana yang dikatakan oleh bin Baz. Ya, Syekh bin Baz menjawab sebagai berikut. Penamaan tersebut masyhur ya untuk ulama tauhid, yakni ulama Najd. Mereka menisbahkan para ulama tersebut kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena dia berdakwah di akhir abad 12 Hijriah. Jadi mengakui dengan jujur, dengan tulus bahwasanya Najd ini ada di Arab Saudi. Najd tempat lahirnya dari Muhammad bin Abdul Wahab itu ada di Saudi, bukan kemudian teriak Syiah kemudian mengatakan Najd ini ada Syiah, ada di Iran. Nah, ini sebuah pembohongan, sebuah penipuan dari Salafi Indo atau Salafi KW. Ya, ternyata bin Baz sendiri mengakui dengan benar, dengan jujur, dengan ketulusan bahwasanya yang disebut dengan Najd ini ada di Saudi karena di sana tempatlah lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kedustaan besar kalau mengatakan Najd ini ada di Irak. Ya, padahal itu adalah tempat sebelah timur dari Madinah, jadi masih wilayah dari Arab Saudi, bukan di Iran, ya. Ya, bukan di Iran, ya. Ya. Ya, Najd bukan di Iran, bukan tempat yang didiami oleh Syiah. Ya. Nah, ini betapa beliau sangat bangga, sangat ikhlas, sangat ridho dikatakan sebagai Wahabi. Nah, ini maka kalau kita saat ini berpaham atau berkeyakinan bahwasanya
Wahabi ini adalah ajaran yang benar, ajaran sesuai dengan salafus saleh. Ya, kenapa kemudian disebut sebagai Wahabi ini merasa ketakutan atau merasa malu ya. Mengapa malu disebut Wahabi? Padahal kita tahu kita ini Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni. Ini kita rela dan kita suka bangga disebut sebagai Sunni atau Asmaja Ahlussunnah wal Jamaah. Bangga disebut sebagai Nahdiyin ya, Ormas Nahdlatul Ulama, atau bangga sebagai Nahdlatul Watan. Ya, itu. Nah, tapi kenapa kemudian Wahabi ini mereka malu atau takut disebut Wahabi dan lebih suka disebut sebagai Salafi, padahal mereka bukanlah Salafi, bukan kaum salaf, bukan pengikut salaf, tapi mereka adalah kholaf. Kholaf yang artinya sanadnya sudah terpotong, terputus, tidak sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan fahuwa laqabun syarifun azim. Ya, ini adalah nama yang sangat mulia dan agung. Laqab, nama julukan yang sangat agung. Karena beliau ini yang beliau pahami adalah salah satu dari nama Allah, bukanlah suatu julukan yang sebenarnya maknanya bukan penghinaan, tapi maknanya sangat bagus, sangat agung. Ya, tapi kenapa kemudian kata yang seagung itu ya Salafi Wahabi merasa benci, bahkan mungkin bisa dikatakan merasa jijik disebut sebagai Wahabi. Ya, berarti bukan Wahabi ori, bukan Wahabi asli, tapi ini adalah Wahabi yang tanggung atau Wahabi palsu ya, Wahabi KW. Walaupun seperti apapun mereka menyembunyikan kewahabian mereka, mengatakan sebagai Salafi atau manhaj salaf, tetap saja sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, kelompok-kelompok yang semacam itu, kelompok yang ekstrim, kelompok yang tekstual, kelompok yang mujassim, menjisimkan Allah, ya semua pasti akan menyebutnya atau mengatakan mereka adalah Wahabi. Ya, ini menjadi konsensus atau ijma ulama, mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Semuanya menamakan mereka, kalau kelompok itu mengikut dari Muhammad bin Abdul Wahab, ya ini mereka disebut sebagai Wahabi, dan tempatnya adalah di Saudi, yaitu di Najd, ya bukan di Iran. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kelompok Wahabi ya jangan kemudian merasa malu atau merasa benci disebut sebagai Wahabi. Banggalah sebagai Wahabi sebagaimana Wahabi asli, Wahabi yang menjadi panutan seluruh kaum Wahabi, ya sekte Wahabi yaitu bin Bas. Beliau sangat bangga disebut sebagai Wahabi karena ini adalah laqab syarifun azim, ya yang sangat mulia, sangat agung, sangat maknanya sangat bagus sekali. Ya, ini jadi kelompok Sunni Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah bukanlah kemudian menghina, tapi ini memang layak yang pantas untuk disematkan kepada mereka yang mengikut Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Wahabi, bukan nama-nama yang lain. Karena kalau kita ingin menghina atau merendahkan kelompok Wahabi, tentu tidak menggunakan istilah Wahabi, mungkin dengan kata yang hinaan atau kata yang artinya itu merendahkan. Ya, itu mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kelompok Salafi Wahabi untuk bisa banyak belajar. Ya, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mungkin ada kawan-kawan, teman-teman ingin memberikan tambahan ilmunya, monggo saya persilahkan untuk kita saling berbagi ilmu, saling untuk berdakwah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah Islam yang ramah, damai, Islam yang selalu menebarkan kedamaian ke seluruh penjuru dunia. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.